Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Saya senang malam hari ini kita bisa berada di rumah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya. Firman itu adalah kekuatan bagi kita. Malam ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, makna daripada pencobaan. Makna daripada pencobaan, kita akan melihat bagaimana kata firman Tuhan. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, malam ini kita akan melihat apa yang harus kami lakukan, apa tujuannya dalam kehidupan kami. Jadi kita tidak akan berkata mengapa, dan mengapa. Tetapi kita belajar supaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Saudara, kita akan melihat yang pertama, makna daripada pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh memiliki hati yang murni mengasihi Tuhan. Di mana Tuhan berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan mau dari kami. Supaya kita sungguh-sungguh benar-benar Tuhan saja yang terutama bagi kami. Maka Dia izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan, lihat saudara, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa saudara. Bergembiralah dalam hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Sekarang ini ada banyak pencobaan yang kita hadapi. Benar ya saudara? Salah satunya pandemi yang tidak berakhir. Dan ada saudara berita baru lagi, ada penyakit yang baru lagi. Selama di dunia ini saudara, itu tidak akan berakhir dalam kehidupan kita. Diizinkan oleh Tuhan terjadi. Apa maksudnya ayat 7? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Iman kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, bagaimana murninya imanmu diberikan di sini satu kiasan seperti emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau kita lihat emas itu saudara, supaya dapat itu yang terbaik dibakar saudara. Ya sungguh-sungguh itu katanya kita ini lebih berharga. Iman kita lebih berharga daripada emas yang fana itu. Kita lihat dalam terjemahan yang lain 1 Petrus 1 ayat 6. Hendaklah saudara sungguh-sungguh bergembira. Bagi saudara akan ada sukacita yang menakjubkan meskipun sementara masih hidup di dunia ini. Saudara harus menghadapi banyak kesukaran. Kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji sebagai api menguji emas dan memurnikan. Bagi Allah iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Katakan amin. Iman kita jauh lebih berharga. Maka Tuhan sedang ingin kita membuktikan kemurnian iman kita. Kita sering berkata yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Pujian itu dinyanyikan kalau semua beres,
sangat mudah menyanyikannya. Tapi bagaimana ketika tidak semua beres, ketika pencobaan datang, ketika pergumulan datang, ketika kesukaran datang, apakah kita masih berkata, Yesus yang terutama dalam kehidupanku? Yang pertama, makna dari pencobaan itu selalu kita ingat, Tuhan mau supaya kita membuktikan kemurnian iman kita. Dalam suka dan duka, aku mau terus mengutamakan Tuhan. Amin. Waktu hujan, waktu kemarau, aku mau mengutamakan Tuhan. Yesus yang terindah dalam hidupku. Yang kedua, saudara, Tuhan untuk mengetahui bagaimana isi hati kita. Tuhan mau melihat bagaimana isi hati kita. Lihat Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ingin Tuhan mencobai engkau, mencobai kita, tujuannya apa? Yang kedua, saudara, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apa isi hati kita. Saudara-saudara, Tuhan mau lihat kedalaman hati. Kalau waktu kami kuliah ya di Teos di asrama itu sering anak-anak itu kami nyanyi itu. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi tidak kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Maha tahu, saudara. Dia ingin melihat sebenarnya gimana sih isi hati kita. Apakah karena semua baik-baik saja? Tuhan ingin melihat bagaimana keteguhan hati kita. Dalam 2 Tawarik 32, yaitu sejarah daripada Raja Hizkia, kita lihat ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya Hizkia, kepada Raja Hizkia, untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Raja Hizkia, saudara, Tuhan melihat betapa dia setia kepada Tuhan ketika dia disertai oleh Tuhan. Tapi Tuhan sementara waktu seolah-olah menarik diri dari Hizkia. Untuk apa, saudara? Untuk melihat bagaimana kedalaman hatinya, isi hatinya, cintanya sedalam apa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering Tuhan melakukan ini kepada umatnya untuk mengetahui bagaimana isi hati kita kepada Tuhan. Apakah tetap penuh? Apakah mulai berkurang? Apakah tinggal setengah? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Perintah Yesus kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dengan segenap itu artinya tidak setengah-setengah, saudara. Sungguh-sungguh, dengan sepenuh. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana isi hati kita. Yang ketiga, saudara, untuk mendidik kita menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan mau supaya kita rendah hati. Jadi kata ia di situ huruf besar, Tuhan merendahkan hatimu. Kalau dalam 1 Petrus 5 ayat 5, saudara, dikatakan di sana Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati, yang andap asor,
Bagaimana orang yang rendah hati itu? Dia suka beribadah kepada Tuhan. Dia suka melayani Tuhan. Dia suka menyenangkan hati Tuhan. Rendah hati. Mau berdoa. Berjam-jam di kaki Tuhan. Mengaku bukan karena kekuatanku. Aku bisa seperti ini bukan karena kebaikanku. Semua hanya oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau aku lakukan ini kepada anakku ini, apakah dia tetap setia kepadaku? Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan tambahkan lagi anugerahnya. Tuhan tambahkan lagi kasih karunia-Nya. Maka jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Kulombaden derek Gusti, kulombaden derek Gusti, ngantos lami-laminyo, sanajan kulo sisa, sanajan disengsaraken, kulombade derek Gusti, ngantos lami-laminyo. Amin saudara. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, biarpun sukar hidup ini, Yesus yang terutama dalam hidup kita. Ingat saudara, dunia ini bukan selamanya. Kita hanya sementara di dunia. Untuk itu, jadilah kuat di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Itulah saudaraku yang ketiga, yang terakhir. Kita harus saudara-saudara belajar dari kebenaran ini. Yang keempat, sarana pembelajaran. Ya, diizinkan Tuhan pencobaan itu sarana pembelajaran bagi kita. Ulangan 8 ayat 4. Pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Luar biasa ya saudara. Sebenarnya bangsa Israel itu melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Pembelajaran yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan awan di siang hari, tiang api di malam hari. Mereka jelas-jelas lihat Tuhan menolong mereka. Pakaian tidak menjadi buruk, saudara, 40 tahun loh. Dan kakinya tidak menjadi bengkak. Padahal kalau kita naik mobil aja ke Jakarta bengkak kakinya ya. Sekalipun hanya sedikit pasti berubah. Tapi ini 40 tahun berjalan kaki. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Tuhan kita ya Tuhan yang hebat, yang bisa diandalkan. Ayat 5. Maka haruslah engkau insaf. Haruslah engkau sadar. Haruslah engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu mengajari apa saudara? Mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi kita diajari oleh Tuhan seperti orang tua yang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Amin. Tuhan mengajari kita setiap waktu. Tuhan membimbing kita. Maka haruslah engkau insaf. Kita harus ingat, gak boleh lupa saudara. Bahwa Tuhan Allah kita mengajari kita. Mari minta kepada Tuhan kepekaan rohani. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Di hati kita Tuhan akan bicara saudara. Apa yang akan kita lakukan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar kita. Tolong aku Tuhan, aku perlu engkau, bimbing aku Tuhan, ajari aku Tuhan. Saudara luar biasa Tuhan. Jadi makna pencobaan yang datang diizinkan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama untuk
membuktikan kemurnian iman kita. Iman kita murni saudara, berapa karat kira-kira? 24 karat? Hanya 20? 17? Semakin tinggi nilainya semakin tinggi saudara. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana isi hati kita. Yang ketiga, untuk mendidik kita senantiasa rendah hati. Jangan karena diberkati Tuhan semua jalan mulus, mulai naik, mulai angkuh saudara, sombong, lupa sama Tuhan. Gak boleh saudara. Kita harus terus rendah hati. Untuk mendidik kita terus rendah hati. Dan itu semua yang diizinkan Tuhan itu sarana pembelajaran bagi kita. Ini loh, seperti bangsa Israel. Mereka harus rasakan manna yang tidak pernah dilihat. Itu juga pembelajaran. Masih ada juga yang rakus ya saudara. Mulai diambil dan disimpan. Ternyata jadi apa? Mencair apa bisa dimakan lagi? Mencair. Padahal sudah mereka lihat kalau diambil besok ada lagi berkat yang baru. Matahari terbit lagi ada lagi berkat yang baru. Itu diajari katanya. Kita juga seperti itu dibimbing oleh Tuhan. Kita berjalan tertati-tati Tuhan kuatkan kita. Kalau kita mempelajari kebenaran-kebenaran ini. Benarlah firman Tuhan yang ada dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Katakan amin. Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita menghadapi cobaan itu, Tuhan tidak biarkan kita. Dia melihat kita, saudara. Ada itu ilustrasi kehidupan ya, yang berkata ketika dia berjalan, dia tidak melihat bekas kaki itu. Dia bilang, dia protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Ketika aku menderita aku sendiri, kok hanya 2 bekas kaki, dia bilang. Tuhan bilang apa? Karena aku menggendongmu. Apakah Tuhan meninggalkan aku? Dia pikir Tuhan meninggalkan dia. Ternyata Tuhan selalu ada beserta kita. Amin. Luar biasa Tuhan kita saudara. Mari kita selalu berkata, Engkau ada Tuhan bersamaku di setiap musim hidupku. Di dalam suka dan duka, sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buat Yesus di tempat yang terindah di hatimu saudara. Kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Saudara, yang terakhir kita akan baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Katakan amin. Apapun yang terjadi ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Manusia rohani kita ini harus kita jaga. Urapanmu itu harus dijaga. Tidak boleh digeser oleh apapun. Apakah itu berkat, apakah itu penderitaan, apakah itu pergumulan hidup. Katakan selalu, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan ada bagi kami. Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan buat kami. Karena kami adalah anak-anak kekasihnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.